Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah SPD, CGP Angkatan 7 Kota Salatiga, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep dalam budaya positif. Menyusun keyakinan kelas. Latar belakang budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya, mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. B. Tujuan 1. Membangun kesadaran murid untuk bersemangat belajar ke sekolah. 2. Membiasakan penerapan budaya positif di dalam kelas. 3. Menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. 4. Membangun hubungan positif antara guru dan murid. C. Tolak ukur. Murid menjadi sangat bersemangat ketika sekolah. 2. Murid terbiasa menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan. 3. Murid mempunyai sikap tolong-menolong, gotong royong, dan kerjasama. 4. Murid saling menghargai antar teman dan menghormati guru. 5 masa tindakan. Pertama, perencanaan keyakinan kelas. 2. Diskusi pentingnya aturan kelas selama pembelajaran. 3. Pengelompokan aturan kelas. Dan keempat, kesepakatan aturan kelas. Berikut ini adalah dokumentasi untuk penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu perencanaan dan diskusi pentingnya aturan kelas. Kedua, pengelompokan aturan kelas. Dan ketiga, kesepakatan aturan kelas. Selanjutnya, sesi berbagi pemahaman budaya positif di sekolah dengan rekan sejawat dan orang tua wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Direktur KP TK Abal 5 Kota Salatiga, yang saya hormati Ibu Kepala TK AKP dan TK Abal 5 serta pendidik atau guru dan wali murid yang saya banggakan. Terima kasih sudah mengikuti, berkenan hadir di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Mengapa saya mengajak teman-teman bahkan wali murid khususnya di TK Abal 5, karena saya mendapatkan ilmu baru dan kalau sesuatu baru kalau nggak disampaikan lagi emang iya hilang. Ini yang kemarin saya dapatkan waktu bulan Desember lalu. Saya sebenarnya Januari kemarin, tetapi melihat aktivitasnya teman-teman kok banyak banget. Jadi saya bisanya hari ini dan meganya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya, karena sesi saya masih banyak ketemu dengan teman-teman semuanya. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak menggurui, tidak mementari. Saya masih pendidikan CGP. CGP itu singkatan dari calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah saya mengikuti CGP yang angkatan 7 di Kota Salatiga, yang semula pendaftarnya sampai 40.000, tetapi yang masuk di tahap ini 17.000 pendidik atau guru. Begitu. Semoga ilmu yang saya dapat bisa menular ke Bapak dan Ibu semuanya, bisa dilaksanakan
di rumah terutama. Di sekolah kita sangat bisa membantu, tetapi yang bisa membantu banget itu kan di rumahnya nggih. Jadi kita butuh koordinasi bareng-bareng. Silakan dilanjutkan Bunda Santi. Ya. Ini tentang konsep budaya positif. Sebelum kita memasuki tentang materi-materi yang ini, ada yang hijau sama merah, itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Budaya positif itu apa sih pengertiannya? Ada yang tahu tidak budaya positif atau baru tahu? Nah, ini saya mau tanya sama salah satu pendidik aja. Menurut Bunda Ning, ini kan kemarin sudah dapat nih, ya, budaya positif itu apa Bunda Ning? Kemarin kan sudah keluar di PNM. Menurut saya segala tingkah laku yang baik dan menjadi habit atau menjadi budaya yang dikembangkan di sekolahan dan juga di rumah. Iya. Betul, hampir betul. Iya. Iya, hampir betul. Tapi masih banyak lagi. Dari Mama Aura, Mama Aza, Hesna, Radit, budaya positif. Nah, menurutnya panjenengan, iya, tidak apa-apa salah. Pokoknya sebisanya aja. Iya, sebisanya. Kalau menurut Bunda Ning itu kebiasaan yang baik nanti menjadi karakter ya Bunda Ning ya. Iya. Mama Hasna? Iya. Sama. Oh, hampir sama. Apa? Oh iya. Oke nih, betul nih, ternyata pintar ya Mak Aza ya. Wah, berdampak pada adab dan sikap. Iya. Budaya positif itu memang susah dari dulu sampai sekarang. Apalagi tantangan zaman sekarang itu generasinya sudah beda. Makanya kita harus tahu cara-cara mendidik anak zaman sekarang itu menyamakan. Nek biasanya anak dulu itu kan bermain di luar. Kalau sekarang kita itu bermainnya dengan pakai gadget. Nah, Bunda Santi, next. Iya. Di sini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ya di telinga tentang pelajar Pancasila. Mungkin pelajar Pancasila itu apa sih yang didengung-dengungkan oleh Pak Menteri? Pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin untuk orang tua ini kan belum terlalu mengenal ya, tapi sudah dengar ya, pelajar Pancasila. Insya Allah kalau tahun depan kita sudah sosialisasi ini ya Bunda Nia ya, tentang pelajar Pancasila yang kurikulum terbaru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi itu berbeda Bunda, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya, dan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di KB sudah ada tulisannya profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua, anak dididik untuk mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, ternyata beda ya Bu ya, zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau dulu kita pakai sistem kurtilas. Nah, kurtilas, terus kita lanjut ada kurikulum pandemi, sudah mengalami.
Terus ada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bunda Santi. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, apa itu teori kontrol? Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, bahkan orang tua bisa mengontrol anaknya sendiri di rumah. Ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini memang peran orang tua sangat di sini memang peran orang tua bahkan guru itu sangat terlihat. Jadi objeknya itu masih dengan orang dewasa, tidak dengan anak-anak sendiri. Kalau dengan orang dewasa, yang pertama itu sudah terjadi. Guru mengontrol murid, semuanya dikontrol sama guru. Jadi objeknya itu dengan bu guru, dengan pendidik, tidak muridnya sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Anaknya mengontrol kemampuannya sendiri. Nah, makanya dengan adanya profil pelajar Pancasila, kita bisa mengetahui kebutuhannya anak-anak. Mau apa sih anak-anak? Kalau sesuai usianya, dari kelas B, ini kebetulan dari kelas B semua. Usia 6 tahun itu anak-anak maunya apa? Seperti itu. Terus perkembangannya sudah sampai mana? Oh Bu, ini anak saya sudah sampai ini. Kok ini belum bisa moco? Apakah boleh dipaksa seperti itu? Nah, kalau disamakan dengan yang lainnya, kita kan tidak bisa Bu. Seperti lagu yang biasa dinyanyikan, ojo dibandingke anak kae mbek iki. Ya, tidak boleh ya. Kita nggak boleh membanding-bandingkan. Apalagi kita terlalu memaksa. Kamu usia segini harus bisa baca ini. Itu zaman saya dulu. Jujur dulu saya dipaksa untuk dapat pisau. itu saya banget dulu. Kalau sekarang kan tidak bisa. Kita harus pelan-pelan dengan menuntunnya sesuai tahap perkembangan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau mindset kita itu kan berpikir gimana sih kalau penguatan positif itu sangat bagus, kira-kira itu efektif dan bermanfaat. Apakah itu manfaat untuk diri kita atau anak kita? Nah, gimana? Ini bermanfaat untuk diri kita atau anak kita kalau kita mengontrol murid atau anak kita? Yang poin 2 ini. Pastinya kan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Gak mungkin kan sesuai dengan anaknya. Kalau anaknya gak mau, apa yang dipaksa atau Bu? Kan tidak mungkin. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini contohnya gini. Kamu nggak selesai, kamu nggak jadi makan. Itu bagaimana Bu? Kalau menurutnya Bunda Asih bagaimana ini? Kalau dulu mungkin Iya. boleh ya, tapi kalau sekarang kan kita tidak disarankan tidak boleh seperti itu. Itu kan berarti kontrol dari luar. Kalau sekarang kontrolnya dari dalam diri anak sendiri. Jadi bagaimana cara kita untuk anak termotivasi dengan orang tua atau guru dengan kata-kata orang tua guru untuk mengajak anak melakukan sesuatu itu. Iya, betul sekali Bunda Asih. Berarti kita itu harus menuntun ya, bukan memaksa anak untuk harus mampu, karena itu sangat merusak karakter anak nanti. Sampai dewasa pun anak-anak akan tumbuh seperti orang yang memaksa. Sampai tuanya juga seperti itu. Yang keempat, orang dewasa
berhak memaksa. Kira-kira boleh nggak anak kita dipaksa-paksa terus? Pastinya kan nggak mau toh Bu. Kita kan pernah merasa jadi anak kecil dulunya sebelum tua ya. Kira-kira enak tidak kalau dipaksa sama orang tuanya? Oh, saya sudah tua Bunda. Iya. Pastinya kan tidak nyaman ya, menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Kok aku dipaksa sih? Kok aku tuh tidak mau kok. Nah, contoh seperti di kelas saya sendiri, di mana Faris itu, aku tuh tidak mau jejernya Sekar. Karena apa? Ya, aku nggak suka aja jejernya Sekar. Nah, karena apa? Ada apa? Saya kan pengen tahu. Aku pokoknya nggak mau. Aku pengennya jejer adik. Iya. Jadi saya tidak memaksa. Ya sudah, silahkan pindah. Jadi anak-anak memang harus kita ajarkan untuk berbicara jujur apa adanya. Dan kita tidak boleh mengarang cerita. Next, Bunda Santi. Nah, ini seperti ini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi itu pemikiran kita. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi, menurut teori kontrol, pandangan orang lain tentunya berbeda-beda. Bapak Ibu masih ingat tentang cara melihat angka 6 dan angka 9? Kalau taruhlah angka 6-nya itu di atas, 9-nya di sini. Saya berdiri di sini, Bunda Santi di sini. Yang saya lihat di sini angka 9. Kalau Bunda Santi di sini angka berapa? 6. Apakah itu sama pemikirannya atau pandangannya? Berbeda. Nah, itu contoh kecil. Makanya kita sering ada diskusi, ada rembuk bareng atau seperti ini, kita menyamakan persepsi karena pandangan kita itu berbeda-beda semua. Seperti minuman, dari sisi sini warnanya beda, tapi dari sisinya Bunda ini sana berbeda lagi. Itu pandangan menurut teori kontrol itu berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, seperti noda. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan dan alasan pastinya. Ini yang sangat harus kita pahami tentang, apalagi kita masih punya anak-anak kecil dan Bapak Ibu guru sebagai pendidik pastinya memahami, oh anak-anak itu ngapain kok bajunya sampai kotor, sampai ini. Pastinya kan kita nggak mungkin, kamu mainan ini ya, tidak mungkin seperti itu. Apalagi yang masih kecil-kecil ini kan tidak langsung dijudge ini. Tidak mungkin seperti itu. Pendidik dari kelas KB dengan TK pastinya berbeda cara memahami anak-anak yang kecil, yang besar. Orang lain bisa mengontrol saya, itu yang menurut respon. Bisa mengatur semuanya, tidak bisa. Tetapi kalau kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengatur kita hidup sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Itu model pemikiran zaman dulu, primitif. Masih menggunakan pemikiran model menang atau kalah. Nah, bisa dibaca sendiri di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus, pilihan-pilihan baru. Aku tidak menang tidak apa-apa, tetapi aku akan berjuang di satu sisi lain. Jadi di sini mati, di sini akan tumbuh lagi.
Nah, jadi tidak sama dengan anak satu, anak yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Next, Bunda Santi. Nah, di sini ada pengertian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Makna disiplin itu tentang belajar. Jadi anak itu mematuhi aturan tentang dirinya sendiri yang mereka yakini, nggak dari kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, ini yang terakhir sudah zaman dulu, ancaman atau hukuman. Awas, kamu nggak belajar, jaluk HP ini. Awas, nanti nggak belajar orang diajak jalan-jalan. Itu masih sering. Kadang miris. Sampai orang tua itu main fisik ya. Kadang itu ada. Saya lihat sendiri di tetangga saya, orang sinau dikeplak, itu nggak boleh. Ternyata psikologinya kena. Bahkan fisiknya itu juga kena, adalah abang. Ini sakit, nangis terus anaknya seharian, itu nggak boleh. Sampai gede pun nanti dia berkeluarga, ngajari anak ya modelnya kayak gitu, fisik mesti. Kalau nggak fisik ya sudah langsung plek gitu, juga ada modelnya hukuman. Sebagai pendidik atau orang tua, kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau umum dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya kita bisa mengacu pada nilai kebaikan. Nah, yang memiliki motivasi dirinya sendiri, dirinya itu mau apa sih? Aku pengennya belajarnya sambil bermain, tapi aku pengennya sambil lompat-lompat. Tidak apa-apa, itu memang khasnya dia. Jadi jangan sampai pemaksakan belajar duduk anteng, bukunya disalah kene, nggak boleh ini. Itu masih model kuno ya, Bunda Santi. Nah, next. Nah, nih nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini kalau kita belajar di mana, di daerah luar, kebetulan kan Salatiga lebih mudah ya kita jangkau untuk background keluarganya, suku bangsanya mudah. Tapi kalau dari luar kita kesusahan Ibu. Seperti di Sumatera itu susah karena pendidikan di sana berbeda dengan di Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi NTT Papua itu berbeda pendidikannya. Di sana itu yang sama angkatan saya itu PGP, pendidikan guru penggerak, mereka itu susah cari sinyal. Bahkan mau kalau kita tuh belajar lewat video itu dadak pindah nang desa Liosek, di kota lain baru dapat sinyal. Alhamdulillah kita tinggal di Jawa, di Salatiga, sinyal mudah, listriknya stabil, paling ya udan kalahnya sinyalnya hilang, itu bisa. Kalau di Sumatera susah karena mereka kesusahan masih hidup di pedalaman. Baik, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi seperti tadi,
Profil pelajar Pancasila kita terapkan di sekolah. 1 sampai 6, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Yang kedua, tentang life skill. Ini harus kita tanamkan ke anak-anak. Kalau yang pertama tadi kan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, life skill. Dapat dipercaya, amanah. Nah, kira-kira kalau anak-anak amanah bertanya ibu di rumah, ditanya tadi habis belajarnya apa, itu pada jawab bertanya. Kadang jawab, kadang tidak. Banyak tidaknya apa banyak iyanya? Radit guyu. Iya. Insya Allah bisa ya, karena lewat share foto itu Bapak Ibu mungkin bisa memahami materi yang didapat hari ini. 2, tulus hati, orang kamusinan, jujur. Nah, apakah di sini itu ada yang seperti itu? Kan tidak mungkin anak-anak. Anak-anak rata-rata itu orangnya jujur, bloko suto. 3, pendengar yang aktif. Rata-rata anak-anak itu mudah merespon apa yang kita bicarakan, apa yang mereka dengar. Apa tuh bunda? Apa tuh dapatnya ini? Mereka mesti penasaran. Seperti tadi, kenapa tuh kok ada rapat? Emang rapatnya apa? Ditekoni sampai jawab kesel gitu. Nah kan bu gurunya pada rapat. Loh, rapat kan bisa lewat laptop, nggak lewat di sini. Aura yang tadi jawabnya gitu. Jujur banget kalau dia. Tidak merendahkan orang lain, tidak mencela. Tidak boleh seperti itu. Karena anak-anak itu kadang seperti bunda itu punyanya siapa, misal Haris, kok bajunya kayak gini, sobek sininya, apakah itu boleh bunda? Jangan dicela, memang itu sobek, tetapi kenyataannya Faris itu jatuh tadi. Nah, dia baru tahu. Tapi kita tidak boleh mengajarkan anak sesuai hadisnya. Ada hadisnya, hadis larang mencela. Terus memberikan yang terbaik dari diri. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya kita bisa memberikan yang terbaik dengan membantu orang lain. Orang lain sedang kesusahan, anak-anak tak bantu nih ini belum dikembalikan mejanya, pensilnya jatuh diambilkan. Bahkan orang dewasa pun bisa meniru sikap seperti anak-anak. Kok bisa meniru? Karena kita begini, sekarang itu kan kurang ya orang yang peka dengan keadaan. Susah itu melihat, kita melihat kondisi. Ya. Kita harus peka melihat keadaan. Maksudnya apa? Oh, kondisinya kok hujan seperti ini. Dan pasti ya teman-teman atau yang tetangga di rumah itu membutuhkan bantuan. Entah ono sing ambrol rumahnya. Kalau rumah kita terbuat dari tembok tidak masalah. Kalau yang dari kayu, ya kemarin Sabtu lalu hujannya lebat kayak ini apa ora mesake. Ya, pastinya kan di dalam hati itu kasihan. Apalagi ada gempa di Cianjur, ada angin topan beliau, itu pastinya kita harus sadar diri. Next. Dasar iya. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu semua, kebutuhan dasarnya apa sih? Coba bisa sebutkan satu-satu. Mulai dari Pak Jarir. Apa Pak? Pastinya. Oh, katanya Pak Jarir duit. Karena laki-laki ya. Oh, karena laki-laki.
Bunda Santi kebutuhannya cowok. Ajar tak tahu isi hatinya toh. Apa Bunda Santi? Oh, istirahat. Berarti selama ini belum istirahat ya. Oke, sepakat. Mama Aura kebutuhannya apa ini? Menurutnya jenengan? Kenyamanan. Hampir betul. Nanti masuk. Nah, ini. Kan kebutuhannya jenengan, Bu. Pasti berbeda-beda, Bu, kebutuhannya. Paling pokok itu apa? Pekerjaan. Iya. Mama Hasna? Soalnya betul. Mama Hasna? Oh, kenyamanan, ketenangan ya. Oke, tenang. Maradit? Apa aja? Oh, teman curhat. Curcol. Aku LDR, baik. Bunda Aulia? Healing. Oh, mungkin healing itu hiburan ya. Oke, ya. Bunda Maria? Dicintai, disayangi, dihargai. Oh, kasih sayang. Betul. Dicintai, dihargai, disayangi. Betul. Kasih sayang ya. Oke. Bunda Suci? Oh, rasa percaya diri. Oke, Bunda Nia? Kebersamaan. Baik. Oke, Bunda Asih? Teman curhat, curcol. Berarti masuk kenyamanan ya, masuk ya. Kenyang. Ini masih wah yang sak gunung nih. Dipercaya. Oke. Masuk karakter tadi ya Bunda Esi ya. Cari orang yang dapat dipercaya. Susah zaman sekarang. Bunda Nafi? Apa? Psikologisnya apa? Oh gitu. Pengen orang psikologi jawabnya kono. Sesuai dengan jurusannya. Bunda Neng apa ini? Jangan sama Pak Jaril. Kenyamanan. Oh, kenyamanan. Baik. Jadi saya dapatnya ini seperti kebutuhan uang atau finansial, kenyamanan, kasih sayang, hiburan, dan pekerjaan. Sudah dapat 5 loh. Coba next Bunda Santi. Nah, nih 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ini masuk di mana ini? Tadi ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin Bunda nomor 2. Penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Coba dipaske sama diri kita sendiri. Aku butuhnya yang paling mana? Pasti semuanya butuh, tetapi yang paling pokok masuk di mana? Nah, itu pasti itu nomor 1. Mungkin punyanya Bunda Santi itu masuk di kesenangan kali ya. Apa tau guyu ya? Iya, kebutuhan bertahan hidup, makanan pasti, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kesehatan pasti penting ya ini, karena zamannya itu sudah semakin ngeri. Dulu pandemi 2 tahun, sekarang ada virus baru katanya, nggak tahu namanya virus apa menah itu. Ya, virus cinta katanya Bunda Suci. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu maksudnya diterima dengan teman curcol, curhat yang dapat dipercaya itu masuknya di sini. Kasih sayang dan rasa diterima. Bunda Ase ini belum menemukan yang klik ini. Yang klik, dipedulikan. Oh kok aku harus dipedulikan. Sakit. Berbagi,
kerjasama menjadi bagian dari dalam kelompok. Nah, di sini kalau kita masih suka egonya masih tinggi, egoisnya kok iso dhuwur banget, itu memang karakter, kembali ke karakter. Apalagi sekarang kita saat kumpulan atau pertemuan abad karo GJT, ya tidak? Iya, nek ngajian mesti gitu, posting dulu, cekrek. Pasti itu karena pengen diakui, ini masuk di sini nanti. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, gitu. Bunda Nurul segitu ini pengen dianggap punya ilmu baru. itu termasuknya itu ya. Selain memenuhi tugas juga pengen dianggap. Nah, menunjukkan identitas diri. Keingin memimpin beradaptasi, diakui dan didengar. 4. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Seperti Bunda Santi tadi ingin istirahat, ingin sendiri, masuknya di kebebasan, pengen hal-hal yang baru. Suntuk kayak dari pagi sampai siang dulu cah cilik, gentenan gendelai apa nah gitu, mungkin cah gede. Bisa. Nomor 5, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Bunda Aulia mungkin masuknya di sini, kesenangan, healing, hiburan. Pengennya hal yang baru juga bisa. Next Bunda. Ya. Nah ini motivasi yang mendasari kita pengen melakukan tadi. Kalau bundanya Radit sama Bunda Asih ingin curcol, aduh aku ki piye to, aku ki pengen cerita mbak sapa. Nah ini yang paling mendominasi nih, intrinsik. Jadi orang yang mereka inginkan, pengen dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kebutuhanku itu apa? Jelas. Oh aku pengen curcol, pengennya nyaman, rasa diterima, percaya diri. Nah ini maksudnya di motivasi dalam diri. Yang kedua, ekstrinsik dari luar, dorongan dari luar. Kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu biasanya tentang kesepakatan dengan kelompok diskusi, itu ekstrinsik. Tapi yang sangat mempengaruhi itu di diri kita, di motivasi intrinsik. Next, udah. Nah, kita belajar tentang ini. Tadi kan kita sudah mengenal macam-macam, sudah tahu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin untuk Bapak Ibu guru kemarin sudah belajar tentang PMM, kemarin sudah keluar gini materi hukuman dan restitusi, sepertinya ada. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. 2, murid tidak tahu apa yang terjadi dan kemudian tidak dilibatkan, akhirnya mereka dihukum. Kayak tadi tetangga saya tiba-tiba disenangi karo bapak ibu dolennya ini rabuan ibeli. Ya itu mungkin masih mendidiknya dengan primitif zaman dulu. 3, bersifat satu arah. Satu arah itu pripun? Pripun itu bersifat satu arah. Gimana Bunda? Bersifat satu arah itu maksudnya bagaimana? Iya. Memberikan hukuman kepada anak tanpa memberikan alasan kenapa berhukum. Iya. Tanpa memberikan kesempatan untuk kepada anak itu kamu nanti saya hukumannya karena ini disertai alasan. Anak tidak diberitahu kesalahanmu itu apa. Iya, betul Bunda.
itu yang dimasukkan dari orang tuanya ya, bukan dari anak. Jadi anak tidak diberi alasan, pokoknya kamu tak hukum, kamu salah ya salah, jangan kamu ngelak ini, itu nggak boleh. Berupa hukuman fisik tadi sama psikis, fisiknya kena, psikisnya juga kena, fisiknya kulitnya abang, jiwanya juga terganggu. Nah sekarang kalau dibentak-bentak menyakitkan enggak? Menyakitkan enggak kira-kira? Sangat ya. Ya. Yang kedua, konsekuensi. Terencana dan disepakati seperti ini. Ini itu namanya konsekuensi. Disepakati hari ini mau ada acara diseminisasi. 2. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Gelem ra gelem manuto. Nah itu masuknya konsekuensi. Jadi hukuman itu berat banget bagi anak, tapi konsekuensi itu di tengah-tengah. Ya enggak hukuman, ya enggak kesenangan. Ya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini murid lari sana, duduk sini di kelas, dilihati terus. Ngopo kayak mesti kayak ini. Jadi mereka nggak bebas, mau ngapa-ngapain nggak enak. Kita pengatasi. Yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang terbaru namanya restitusi. Iya, jadi anak tahu alasannya seperti yang Bunda Suci bilang. Anak melakukan ini alasannya ternyata ini. Orang dewasa nggak bakal tahu karena cara pandang mereka dengan kita berbeda. Begitu. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Anak tidak dipaksakan untuk memahami solusi kita. Iya kalau sesuai dengan mereka. Tapi kalau tidak, bagaimana? Kan pastinya tidak nyaman bagi diri anak sendiri. Mending kita kasih solusi. Kok gitu? Ya gimana Bunda? Kok dikasih solusi? Mbak biar aku aja. Nah itu anak tahun lalu yang saya pernah mengajar, saya masih ingat jawabannya gitu. Kok gitu? Mau kasih solusi sama Bunda enggak? Enggak, aku maunya sendiri. Nah itu termasuk dulu saya sebelum mendapatkan ilmu jawabannya seperti itu. Tetapi setelah mendapatkan ini, anak saya biarkan dia cari solusi sendiri. Contoh seperti kalau di kelas saya ada Fasya. Fasya itu Bunda bagaimana menulis huruf A yang betul. Dia menulis hurufnya masih ke dadap, dadapnya ke kanan, harusnya akan ke kiri. Apakah sama dengan teman yang lainnya? Coba kamu lihat. Dia lihat kanan dan kiri. Oh ternyata berbeda. Saya biarkan, pokoknya Fasya, apakah sudah selesai? Dan saya lihat, oh sudah Bunda. Anya apakah seperti teman-teman yang lainnya? Dia kan mengelak. Beda, kok bedanya di mana? Punya aku hadap kanan, nggak hadap kiri. Dia mengaku sendiri. Terus bagaimana kalau kamu pengen merubahnya? Ya aku ganti, aku hapus. Nah gitu caranya. Jadi kita jangan mendikte anak kalau bisa. Sambil nyemeh deh, monggo. Next Bunda. Nah bisa. Nggak bisa. Ini foto. Dia nomor 16 nggak bisa. Oh nggak bisa.
Harusnya coba yang di 5 posisi yang upload. Tidak ada. 5 posisi kontrol guru. Oh, tidak ada. Tidak bisa. Next aja Bunda Santi. Ya. Nah, nih di sini. Sekarang kita belajar tentang segitiga restitusi. Tadi kan restitusi itu menurut kita itu adalah bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi pemberian atau pemecahan masalah kepada anak sendiri. Jadi kita kembalikan ke anak. Bunda Santi tolong ini diklikkan ini. Iya. Nah, nih, ini namanya segitiga restitusi tadi. Ini ya, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan terakhir menanyakan keyakinan. Itu namanya segitiga restitusi. Kita pemecahan masalah harus melalui 3 langkah ini. Ora sak dan saknet, harus ada prosesnya. Lanjut Bunda. Telah menanyakan keyakinan. Survei dan bapak guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya. Oke. Segitiga restitusi yang tadi. Pertama tadi validasi tindakan yang salah. Berarti kita harus menanyakan alasan yang tadi, seperti Pak Guru yang memposisikan sebagai manajer, orang tua yang memposisikan sebagai manajer. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu kenapa itu pastinya. Irma kan ditanya, kamu jengkel kenapa? Kesel banget lah Pak. Nah, dia biar emosi dulu keluar. Sampai dia keluar semua, alasannya pasti kita akan mengetahui. Nah, jadi nganu Mikael. Iya, saya kemarin praktek sama Mikael. Ternyata anaknya banyak banget yang saya dapat. Mikael, kamu kenapa? Lah, oke, yo teman Dek Rafka, ini Rafka ki. Nah, kalau nah itu saya mempelajari Mikael, tak gawe praktikanku. Terus saya tanya, Mikael, apakah itu juga betul? Yo rasa kok Bu, kaya ngono kok betul yo. Yo nek aku ra kanggo kok ngejawab. Mikael, itu versi Mikael. Iya, itu. Terus saya menanyakan keyakinan. Mikael, kalau Rafka kamu pukul gitu, kira-kira nangis gak? Yo nek Rafka tak pukul yo nangis. Bu guru ki piye to? Kok ora ngerti nek dipukul ki ora lara apa ngono. Ah gurune bisa neni. Aneh gitu loh. Ya Rafka ya saking wong kuwi kancaku kok. Tak cilik nek ya mudeng jane kancane. Salah masak. Iya. Terus menstabilkan identitas. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan anak itu apa? Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah disepakati di kelas. Kamu ingin jadi apa? Seperti apa Mikael?
Wah, aku ya pengennya mainan sama Rafka, tapi Rafka jahat kok, sukanya main di Valorant. Rafka datang, bunda, Mikael itu loh sukanya kayak gitu. Tidak baik seperti itu perilaku tidak terpuji. Sekarang kamu bermawan dengan yoga nih, pokoknya makan pancan dia udah suci ya, mau nakal lah, roti udah. Ya akhirnya gurunya saya nice bunda. Iya, dikit lagi. Ini penjelasan tentang menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, caper, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Berarti yang biasa laporan, biasa sedih-sedih, udah. Murid saya Dita biasanya itu. Dita Paris itu langganan itu. Itu yang biasanya dia caper. Suek Siti loro bilang sama gurunya. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun berbenturan. Kalau kita kritik, dia akan merasa di posisi gagal. Tapi kita harus menjadi reflektif, meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat, contohnya Bunda Santi, relax. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Contohnya bisa dibaca, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tidak langsung memihak sana dan sini, itu tidak boleh. Tetapi kita harus mencari jalan tengahnya. Nah, jangan seperti tadi ya, mau digolek ke jalan tengah ini malah bisa ngayal. Langsung next. Iya, ini salah pada pagi ini. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori, tindakan manusia itu ada baik dan buruk yang pastinya memiliki tujuan. Seorang guru yang memahami teori pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Semua tindakan itu pasti ada alasannya. Kan nggak mungkin kita melaksanakan tindakan tanpa alasan. Kita itu masak itu ya karena apa? Nggak ada makanan, kita lapar. Nah, kita jajan ternyata kita lapar. Pasti ada alasannya. Tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Next, Bunda. Ya. Ini kalimat yang bisa digunakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti Ella tadi tanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi dirinya Irma tadi kan laporan, Pak ini. Jadi kita harus mereward dia dulu, baru mencari jalan. Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti diseminasi atau penyebaran dan penerapan budaya positif. Bismillah, insya Allah kita bisa melaksanakan dan menerapkan menggunakan segitiga restitusi terutama di kelas atau rumah, karena kita masih awam dengan penerapan ini. Seperti Bunda Nia tadi, restitusi itu apa sih? Restitusi itu tentang proses penyidikan atau proses pencerahan dari masalah yang ada, tapi melalui tahap-tahap 3 tadi. Validasi tindakan yang salah, terus keyakinan dan kesepakatan tadi. Nah, itu Bunda, itu dulu. Terima kasih banyak. Insya Allah Bapak Ibu nanti bertemu saya lagi, masih ada yang lainnya.
Iya, masih ketemu saja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ini. Oh iya. Bunda Nurul itu yang kedua itu hari apa? Hari Rabu itu ada workshop itu Tanggal berapa? jam 8 tanggal 8. Nah, Berapa kita itu kan semua tuh. Apa tambahin wali murid banyakin? Nggak bisa Bunda Link ini visi misi sekolah kok ini soalnya nggak bisa ini prakarsa Jangan terbolnya ya, Soalnya mungkin Mbak Nurul